Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ini saya lihat di IG Live kita sudah cukup banyak yang bergabung ya. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Boleh silahkan untuk dijawab di dalam kolom chat Zoom kita. Oke, boleh dikasih jawaban gimana kabarnya? Ada yang oke, baik-baik ya kabarnya ya. Syukurlah, semoga semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, ya. Dan senang sekali rasanya sore hari ini kita bisa bergabung di dalam IG Live. Sebelum saya memulai, saya pengen teman-teman semua yang sudah bergabung untuk mengajak teman-teman yang lain maupun keluarga jika ada ya yang bisa untuk join, agar bisa segera join di IG Live kita sore hari ini karena pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru dan juga insightful. Yuk, silahkan kita ramaikan acara hari ini. Oke, ya, saya lihat udah lumayan ya yang bergabung ya. Oke, baik. Sekali lagi, saya ucapkan selamat sore bagi teman-teman semua yang sudah bergabung di Ngobrol bareng Sainet episode 1 yang berjudul Increase Your Beauty Through Body Positivity. Baiklah, sebelum memulai acara sore hari ini, perkenalkan, nama saya Marisa yang akan memandu kegiatan sore hari ini selama 1 jam ke depan. Dan saya mohon maaf nih sebelumnya karena di tempat saya hujannya cukup deras. Jadi kalau misalnya nanti ada suara petir yang tiba-tiba menggelegar, jangan kaget ya dan mudah-mudahan tidak mengganggu fokus kita. Uh, Ngomong-ngomong ya teman-teman semua, ada yang tahu nggak sih apa itu ngobrol bareng Sainet? Boleh coba dijawab di dalam kolom chat. Apa ya ngobrol bareng Sainet? Barangkali ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu. Oke, yo, apa ya kira-kira? Ya, ngobrol bareng Sainet ini merupakan suatu kegiatan baru ya yang dirancang oleh Psychology Network atau Sainet 2021 dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Dan pada tahun ini, Sainet mengangkat tema body positivity. Ini adalah sebuah tema yang sangat menarik dan sekarang kayaknya lagi apa ya, lagi seru-serunya gitu untuk dibahas. Baiklah, untuk itu teman-teman di episode 1 kita pada hari ini, kita akan sharing dengan narasumber mengenai body positivity dan bagaimana cara untuk menerapkannya. Sebelum memasuki inti acara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rangkaian acara sore hari ini. Jadi, nanti kita akan membahas fenomena terkait body positivity dengan narasumber kita. Dan kita nanti akan melakukan sesi tanya jawab seputar topik yang telah dibahas. Jadi teman-teman semua yang penasaran, yang pengen ikut terlibat dalam sesi kita sore ini, maka dipersilahkan dengan tangan terbuka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam kolom komentar. Kemudian, acara ini nanti akan ditutup dengan sesi dokumentasi. Karena dari tadi saya udah bilang berulang-ulang bahwa kita akan membahas topik hari ini dengan narasumber kita. Artinya di sini saya nggak sendirian ya teman-teman semua. Saya sudah ditemani oleh narasumber cantik kita dan kira-kira teman-teman sudah tahu atau belum ya siapa yang akan menjadi narasumber kita hari ini? Yuk, coba silakan tulis di kolom komentar.
Yo, siapa ya kira-kira ya? Iya, Kak Iren. Oke. Siapa lagi yang tahu? Boleh untuk tuliskan. Kak Iren. Oh ya, rata-rata sudah pada tahu ya. Ada yang penasaran banget siapa katanya narasumbernya. Iya, semua rata-rata udah pada tahu nih ya, betul. Jadi narasumber kita pada hari ini adalah Irentan ya. Sebagian dari teman-teman dan ini pasti banyak ya, bukan cuma sebagian kecil tapi sebagian besar. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan Kak Irentan. Sebelum mengenal lebih jauh, izinkan saya untuk membacakan biografi singkat dari narasumber kita. Iren Permatasari, biasa dikenal dengan nama Renitan, adalah seorang body positivity influencer yang juga bekerja sebagai plus size model dan fashion entrepreneur. Dan hari ini beliau sudah hadir bersama dengan kita. Langsung saja ya kita sambut Kak Iren. Silahkan Kak Iren. Halo, Halo, selamat sore Kak Iren. Gimana wah kabarnya hari ini? baik banget. Hari ini aku seneng banget udah bisa join dan gabung bareng sama Signet sama juga anak-anak psikologi Universitas Kristen Maranatha. Seneng banget di hari Sabtu yang mendung-mendung gini kita ngebahas something yang ya quite important juga buat kita ya, buat cewek-cewek, buat cewek cowok mungkin itu tentang body positivity. So super Oke. excited. Iya, sama. Saya juga sangat sangat happy, sangat excited juga karena pengen ngobrol banyak nih tentang body positivity bareng dengan Kak Iren. Boleh. Tadi sebelumnya saya udah memperkenalkan gitu ya biografi singkat dari Kak Iren, tapi kayaknya kurang afdol kalau misalnya Kak Iren belum memperkenalkan diri gitu. Jadi saya persilahkan Kak Iren untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyapa teman-teman semua yang ada di sini. Oke, Silahkan Kak. so, halo semuanya teman-teman yang nonton di live hari ini. Thank you banget buat kesempatannya juga buat yang mahasiswa Ikatan Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Maranatha dan juga buat teman-teman yang udah datang nonton live udah datang mungkin udah online live bareng. Hai semuanya, I hope semuanya baik-baik aja, semuanya sehat-sehat di cuaca yang mendung kayak gini. Kita live bareng-bareng sambil ngobrol-ngobrol. Perkenalkan aku Irene Permatasari, but orang-orang mungkin taunya Renetan, itu Oh, nama singkat, lebih gampang dipanggil mungkin Rene Cirene gitu. Jadi aku as a plus size model, aku menyebut atau bukan menyebut sih ya, mungkin aku seneng kalau orang lihat aku punya Instagram, aku punya akun atau melihat foto-foto aku tuh orang-orang bisa terinspired juga buat punya body positivity. Jadi through my photos, through my work, orang-orang bisa apa ya ketularan gitu untuk merasa positif dengan tubuhnya masing-masing gitu. oke, ini berarti pesan yang ingin disampaikan ke orang-orang di sekitar luar biasa positif ya, Kak Iren ya. Iya dong. Iya, saya juga baru tahu ternyata menyebut namanya adalah Renetan ya. Tadi saya Iya. sempat salah sebut, sorry ya, Kak Iren ya. Oke, jadi berarti fokus kesibukannya saat ini adalah menjadi seorang influencer di bidang body positivity, begitu ya, Kak Iren ya, yang bisa saya simpulkan. Ya. Oke. Eh, Kak Iren, ini tanpa banyak buang waktu gitu ya, karena kelihatan nampaknya teman-teman juga udah mulai pada penasaran gitu ya, daripada kita banyak buang waktu, saya pengen kita langsung membahas gitu ya terkait dengan body positivity. Apalagi Ya. Kak Iren adalah sumber yang tepat menurut saya ya untuk membahas mengenai hal ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama nih Kak, bahwa body positivity itu adalah hal yang tidak asing lagi. Ya, kita banyak banget lihat berita yang bahas tentang body positivity. Bahkan banyak juga kampanye-kampanye mengenai body positivity. Sekarang ini banyak beauty brand yang mulai mendobrak ya standar kecantikan yang ada dengan kolaborasi bareng public figure yang ukuran tubuhnya agak berbeda dari yang biasanya ya, tubuhnya plus size misalnya. Terus kulitnya berwarna lebih gelap, rambutnya pendek, dan lain sebagainya. Dan selain itu,
banyak juga social media influencer yang ikut mengkampanyekan isu body positivity dengan mengupload foto tubuh secara apa adanya. Misalnya nih ya Kak, ya ada stretch mark, ada jerawat, ya ada lipatan-lipatan di perut atau di paha nih kayak saya nih, tapi langsung gitu di-upload fotonya. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan Kak Iren mengenai fenomena tersebut? Tanggapan aku, ya semakin belakang semakin marak sih ya, pergerakan itu, tentang self love, tentang body positivity. Menurut aku dan tanggapan aku, ya aku seneng banget karena sebagai salah satu wanita yang mungkin nggak terlahir perfect gitu, nggak tinggi sekurus semampai atau ya seperti layaknya yang dulu dibentuk oleh media, dari dulu dibentuk oleh media suatu beauty standard yang seperti itu. Jadi kalau untuk dulu banget aku nggak ngerasa aku bisa relate sama brand-brand tertentu, sama model-model apapun itu. Tapi karena sekarang brand-brand tuh juga pinter. Oh iya ya, untuk maksudnya berapa juta orang di dunia, berapa miliar orang di dunia tuh gak semuanya that perfect. Oke, mereka semua pingin menuju ke kesempurnaan itu. Tapi kenyataannya enggak. Ya ada yang bentuknya badannya body shape-nya pear hourglass terus atau yang apple segitiga atau apa kayak gitu. Jadi beda-beda kan. Nah, si brand itu pintar banget. Mereka juga pasti mau dong apa ya? Menggrab gitu ya, target market yang baru gitu, yang lebih luas. Dengan cara zaman sekarang sih kita pingin banget bisa relate sama sesuatu. Apalagi brand itu penting banget buat bisa jadi relatable. Jadi menurut tanggapan aku itu menguntungkan both sides sih. Menguntungkan untuk kayak si influencernya atau si brandnya dan juga menguntungkan untuk masyarakat atau target marketnya karena kita tuh sama-sama gitu loh. Jadi kayak bisa relate. Oh ayah, aku bisa relate sama si model yang ini. Ah ternyata dia juga punya stretch mark kayak aku punya stretch mark gitu, atau aku bisa relate sama dia, oh ternyata dia juga punya masalah apa ya, kalau aku waktu itu pernah punya masalah tompel gitu misalkan ya, atau kayak punya masalah apapun yang kayak ternyata tuh orang-orang juga punya tapi jadi nggak ditutup-tutupin, jadi tuh relatable sih kalau menurut aku, jadi lebih relatable, jadi aku merasa bisa lebih engage sama brandnya kayak gitu. Jadi tanggapan aku it's super nice, super powerful menurut aku. Bener Kak Iren, karena eh, manusia itu lahir dengan kondisi tubuh yang beda-beda ya Kak. Nggak ada yang semuanya sama. Tapi kalau zaman dulu tuh media tuh menawarkan standar kecantikan itu dengan standar yang sama, semua bentuknya harus begitu. Padahal kan ya secara natural nggak gitu ya manusia ya Kak Iren ya. Kita sampai lupa kalau oh iya orang apa cantik tuh luas ya. Kadang-kadang kita lupa karena kayak yang di highlight cuma yang segelintir yang cantik kata orang gitu, ya kan? Mhm. Padahal kita semua cantik ya Kak. Nah, kita semua cantik in our own ways. Yes, betul betul. Pernah nggak sih Kak, zaman dulu atau mungkin sekarang gitu ya, mengalami kejadian yang kurang menyenangkan yang berhubungan dengan beauty standard? Pernah banget. Hmm. Aku jadi kalau boleh cerita, aku tuh dari kecil tumbuh as a chubby girl. Jadi udah gemuk berbeda sama dua kakak aku yang cewek yang cantik-cantik. Jadi dua kakak aku tuh lebih dewasa, lebih tua dari aku ya pasti kakak ya. Dan lebih cantik gitu, kurus. Nah, aku tuh dulu cabi-cabi gitu. Jadi aku dari kecil udah merasa beda. Mungkin nggak langsung secara langsung gitu mereka membandingkan aku sama kakak gitu ya, tapi ya adalah sekedar kayak ih cicinya cantik-cantik ya, dalam hati adiknya enggak gitu kan maksudnya, atau kayak ya ada mungkin kadang-kadang ada yang tidak bermaksud tapi kena gitu, ada juga yang emang memang bullying or kayak merendahkan atau menganggap kalau gemuk berarti you are less than us gitu. Ada pernah juga sih seperti itu. Eh, Kebayang itu ya, umur berapa tuh Kak Iren kalau boleh tahu kejadiannya? Sampai dibilangin Kejadian, begitu. wah itu dari remaja sih ya. Sebenarnya kan Hmm. masa remaja tuh paling kita baru conscious gitu ya, baru body conscious gitu. Baru dari anak-anak jadi teenage kan maksudnya ingin jadi wanita, ingin jadi cewek yang punya ada perubahan di tubuhnya, ada ya seperti itu, ada hormon dan segala macam, dan di mana omongan-omongan keluarga mungkin saudara yang nggak terlalu deket tapi kadang-kadang
kok kayak membandingkan, iya aku beda gitu dengan kakak-kakak, itu membuat aku sedikit, ya aku merasa aku berbeda gitu, aku nggak secantik mereka, mungkin aku lucu gitu buat aku ya, mungkin aku lucu gemes gitu, tapi cantik is not for me gitu, aku Hmm. merasanya seperti itu Berarti gitu. artinya dampak dari omongan orang-orang yang membanding-bandingkan, yang bilang kita nggak cantik sesuai dengan standar yang ada, itu tuh bikin apa ya, semacam penilaian yang buruk juga ya tentang diri kita pada akhirnya gitu, Kak Iren. Atau gimana? Betul, betul. Itu salah satu yang dari kecil itu udah ada di aku. Tapi semakin dewasa, mungkin karena habis itu kakak aku pergi ke luar negeri. Jadi udah perbandingannya udah nggak semakin signifikan. Jadi udah nggak, maksudnya nggak ada di area yang sama. Tapi semenjak semakin dewasa, aku ada, mungkin karena aku kerja juga di dunia fashion, di dunia Hmm. beauty, dan aku kerja as a model, which yang dulu belum terlalu rame ya, belum terlalu banyak gitu. Awal-awal kayak sekitar 4 tahun, 5 tahun lalu, aku udah mulai foto-foto dan itu kan masih hal baru untuk jadi plus size model. Semua di mana teman-teman aku semua kalau aku foto, wah kurus tinggi, yang kayaknya dia duduk aja tuh semua perfect gitu, merenung aja cantik banget gitu. Aku sempat mendapatkan kayak perlakuan yang sedikit berbeda dari kru dan dari stylist di studio tempat aku foto dulu. Aku pernah, dan awalnya aku pikir, oh ya nggak apa-apa lah, kita bercanda aja supaya aku nggak gampang ambekan gitu ya, ke bawah. Maksudnya aku bawa bercanda, dia bercanda. Tapi sampai satu titik ada pernah bercandanya tuh yang eh, agak kelewatan. Aku ingat banget. Jadi stylistnya itu cowok dan dia ada, jadi dia beda banget kalau sama model yang kurus gitu, yang reguler, model yang reguler, dia baik banget. Kalau sama model yang aku yang plus size gitu, dia nggak jahat-jahat gimana, nggak, cuman lebih, dia bercandaannya, omongannya tuh agak gimana gitu. Jadi aku pertama-tama aku lebih ya maksudnya lebih ingin kayak ya udah cairin suasana, oke kita bercanda hahaha hihi. Tapi kalau udah sampai kelewatan, aku akan bilang, oh nggak lucu, aku akan bilang kayak gitu sih biasanya. Jadi dia tahu gitu kalau oh it's not okay buat bercanda yang kelewatan kayak Mm-mm. gitu, Ya, cerita-cerita aku tuh. betul betul. Bener ya Kak ya. Kadang orang-orang di sekitar bahkan mungkin termasuk kita gitu kalau bercanda perlu hati-hati juga ya, apalagi kalau misalnya sangkut pautnya dengan tubuh karena kan ya balik lagi namanya tubuh orang beda-beda gitu. Nah, Ya. dan tadi ternyata dampaknya ya lumayan mengena gitu ya ke hati. Tapi dengan adanya gerakan body positivity kayak sekarang ini, apakah gerakan ini bisa membantu kakak untuk mengatasi dampak negatif yang dialami dari tadi body shaming yang terjadi? Membantu, membantu banget. Jadi kalau menurut aku eh apa ya? Body positivity itu harus semua orang sih yang punya, mau bentuk apapun. Jadi um, one thing yang aku selalu belajar adalah people, orang-orang tuh remember how we made them feel, bukan how we look gitu. Mungkin orang akan ingat, oh iya dia cantik, terus ingat sama si, misalkan dengan Kamarisa, oh iya yang rambutnya pendek, yang Bob, akan ingatnya gitu. Tapi yang selamanya akan diingat adalah gimana cara Kamarisa ajak ngobrol aku, gimana cara Kamarisa made me feel kayak I'm welcome, maksudnya se-friendly itu Kamarisa, yang friendly banget itu kan, yang rambutnya pendek gitu. Jadi orang tuh akan inget terus how you made them feel gitu, instead of how we look gitu. Jadi menurut yang aku pegang adalah salah satu, apapun bentuk tubuh kita gitu ya, mau putih, mau hitam, atau mau kuning, kuning ya, apapun warna kulit, bentuk wajah, bentuk tubuh, jangan sampai itu tuh menutupi apa ya, kehangatan atau kayak attitude or karakter kita yang sesungguhnya ke orang, karena itu yang orang akan terus-terus ingat sih, gitu yang lebih penting. Ya, ya. Saya garis bawahin ya teman-teman ya kata-kata yang tadi bagus banget. Jadi daripada sekedar fisik gitu ya, hal yang lebih diingat oleh orang lain itu adalah bagaimana kita memperlakukan mereka. Itu Ya, yang bakalan lebih diingat dengan lebih lama gitu daripada ya, hanya sekedar fisik semata. betul.
Dan gerakan body positivity ini cukup membantu gitu ya, bahwa ya kita perlu positif gitu ya terhadap tubuh Gimana kita apapun. bisa positif, bisa mengeluarkan kayak mengeluarkan ya mungkin bisa mengeluarkan aura positif kalau kita Mhm. nggak first berpikir yang positif tentang diri kita sendiri dulu gitu. Benar, 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 benar. Benar banget Kak Iren. Dan saya tuh penasaran banget gitu ya Kak Iren ya. Kebayang gitu sama saya Kak Iren yang dulunya mendapatkan komentar-komentar buruk gitu ya tentang tubuh, sampai akhirnya uh, cukup membekas gitu ya ke dalam diri. Terus Ya. akhirnya sekarang bisa bangkit dan bahkan berkecimpung di bidang ini gitu ya, di bidang influencing body positivity ke orang-orang. Nah, itu gimana tuh Kak caranya Kakak bisa bangkit dan pada akhirnya bisa menerapkan body positivity kepada diri sendiri? Iya, aku, puji Tuhannya juga, ini sih, aku tuh selalu ngelihat sesuatu, apapun di dalam hidup dari sisi positifnya. Mhm. Apapun gitu. Dari kecil mungkin aku udah diajarin kayak untuk kayak bersyukur gitu, lebih bersyukur. Itu cuma hal sesimpel bersyukur menurut aku itu apa ya? First step untuk kita bisa punya body positivity gitu. Bangkit dari kenegativitasan, negativitasan. Dari ke ya dari pikiran kita yang kayaknya tuh netting ya nggak sih teman-teman pasti sering nggak sih apalagi cewek aku pun juga sih masih kalau lagi down ya pikiran netting pasti iyalah muncul gitu ya apalagi kalau bulanan itu kita nggak bisa hindari aku nggak bilang kita harus terus selalu positif I'm maksudnya terima aku apa adanya atau bye gitu atau kayak ya aku begini kamu mau temenan boleh enggak ya udah bye gitu enggak juga kayak gitu tapi em, gimana maksudnya itu kita bisa menjadi seseorang yang terus progressing menjadi Iran yang lebih baik, menjadi Kamarisa yang lebih baik. Seperti itu. Jadi dimulai dari hal kecil bersyukur dari untuk apapun. Lama-lama gimana ya? Kayaknya kita ngelihat hidup dengan filter yang baru gitu. Dengan filter yang kayak kalau misalkan filter di foto kamera gitu ya. Oh, kalau kalau nggak pakai filter kayak biasa aja ya. Coba kita tambahin filter bersyukur gitu misalkan. Atau kita tambahin filter positivity. Kayaknya lebih bagus deh ngelihatnya. Sama sih halnya kayak gitu. Jadi hidup kita atau pikiran kita tuh dengan bersyukur, coba tambahin bersyukur gitu. Oke, mungkin, aduh aku lahir di keluarga yang seperti ini, atau aku lahir dengan bentuk badan seperti ini, nggak seperti kakak aku, nggak seperti adik aku gitu ya, yang seperti aku alami nggak seperti mereka yang kayaknya cantik-cantik banget apalagi kalau aku foto gitu ya kadang-kadang challenge-nya juga challenge-nya juga ada gitu karena aku as a plus size model jadi aku ngelihat model yang kayak wah ini kayaknya itu baru model sesungguhnya kalau aku tuh apalah gitu ya kadang-kadang gampang banget untuk aku rendah diri gitu bukan rendah hati rendah diri gitu tapi Mhm. ya yang aku terapin adalah that pikiran itu ada datang iya kita nggak bisa hindari juga karena itu pasti terpikirkan gitu jadi bukan harus jadi all everyday oh iya positif gitu memaksa diri untuk positif enggak tapi it's okay kalau memang oh iya kayaknya aduh dia cantik banget dia kayak sempurna banget gimana nih ngelihat aku perut kemana-mana iya that's fine tapi apa yang kita bisa lakukan apa yang kita bisa ambil positifnya dan gak cuman bersyukur stop dan gak cuman um, berpositif thinking stop tapi kita mungkin aku kurangin makan manis mungkin aku lebih banyak olahraga apapun yang sedikit-sedikit yang cocok untuk diri kita kerjain kita usahakan itu sih itu kuncinya sih kalau aku. Mhm. Artinya memang gini ya Kak ya, kalau yang bisa saya tangkap tuh eh, ya kita tuh udah kelamaan banget gitu ya dengan standar kecantikan yang begitu ya, yang seperti itu gitu. Pokoknya perempuan harus cantik, kurus, putih dan lain sebagainya. Kalau laki-laki harus tinggi, badannya tegap, badannya berotot dan lain sebagainya. Dan itu tuh udah lama banget sampai kita kadang nggak sadar
terbrainwash sendiri gitu ya. Duh, aku kayaknya nggak cantik deh. Aduh, aku kayaknya gini deh karena itu. Tapi kembali lagi ya Kak ya, menyadari bahwa ternyata apapun yang kita punya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu layak untuk kita syukuri. Dan itu Betul, adalah dan itu adalah dasar dari body positivity. betul. Itu bagus Yes, banget sih Kak kalau menurut dasar saya. banget. Tuh, Kadang foundationnya. iya, betul betul. Kadang rada susah juga ya Kak. Kadang kita untuk bisa bersyukur gitu ya, untuk selalu bersyukur cukup sulit juga ya karena ada momen-momen ya itu tadi kita ngedrop, kita ya nggak suka dengan sesuatu, kita sedih, tapi it's okay karena semuanya itu adalah perjalanan, semuanya itu adalah sesuatu yang berprogres gitu ya. Proses ya, proses hidup kita yang Mm, menjadikan Marisa adalah struggle-nya Marisa dengan dirinya sendiri, yang jadiin aku as a Renata, Renata adalah ya apa yang aku alami, apa yang aku lewati, aku proses, tapi walaupun jatuh, tapi ya aku terus terus belajar gitu ya untuk gimana bisa bangkit through positivity thinking, through juga bersyukur kayak gitu, through mm. lewat teman-teman juga sih yang supportive gitu. Betul betul Kak. Karena pernah saya juga baca di dalam suatu penelitian gitu orang yang memang punya body positivity itu adalah mereka yang juga dikelilingi oleh orang-orang yang sangat positif gitu ya di dalam hidupnya yang mendukung gitu di dalam hidupnya dan bersyukur juga ya kita punya orang-orang itu ya Kak ya. Tapi kalaupun misalkan teman-teman nggak ada yang ada sih, aku pernah banyak banget yang curcol atau cerita gitu ya di DM, di chat atau komen apapun yang Kak gimana sih aku bisa jadi positif, bisa aku udah menerima diri aku sendiri tapi keluarga aku malah menjatuhkan, malah body shaming terus gitu. Atau aku sampai bilang cari teman-teman yang mungkin bisa bisa membantu kamu jadi orang lebih baik, cari teman-teman yang positif. Nggak ada misalkan nggak ada kak gitu, misalkan let's say nggak ada apa teman-teman yang positif pun atau keluarga pun juga nggak mendukung untuk kita bisa jadi diri kita yang sebagaimana gitu, ya menurut aku yang nggak bisa diambil atau dicuri dari orang-orang itu apa yang di dalam pikiran kita aja sih gitu. Jadi em, oke, orang mau bicara apa, mau gemuk pasti dibilang gemuk, mau kurusan dibilang kayak orang sakit, mau apapun, ya pokoknya apapun kita lakukan orang pasti punya opinion dan ya it's okay gitu, itu opini mereka. Tapi satu hal yang nggak bisa diambil, nggak bisa dicuri dari orang-orang tuh, oke misalkan kita punya kalau kita punya handphone bisa hilang gitu ya, kita punya laptop bisa dicuri, oke, hilang dan kita akan kecewa atau marah. Tapi sesuatu yang di pikiran kita, our positive thinking, our mind tuh gak bisa dicuri. Mau orang ngomong apapun, kalau kita emang udah berpikir, oh, oke, that's good. Itu menunjukkan dia itu orang seperti apa gitu. Jadi nggak usah dimasukin. Kita mungkin sambil assess kayak kalau aku ya mungkin sambil assess. Oh iya mungkin aku udah mungkin ini juga udah nggak sehat nih cara hidup aku. Mungkin aku tidur kebanyakan atau aku mungkin terlalu banyak ngemil atau apapun ya. Aku pasti assess dulu, selebihnya yang nggak enakin aku nggak usah masukin, aku tinggal berpikir oke, untung aja tuh orang ngomongin ya jadi aku sadar gitu walaupun mungkin caranya nggak enak gitu. Jadi ya itu satu hal yang nggak bisa diambil tuh yang something yang ada di pikiran kita, it's our positive thinking, our positive mind gitu, itu sih yang paling penting juga. Betul betul Kak Rene. Eh, karena apa yang diomongin orang itu kita nggak bisa kontrol sama sekali. Apapun yang ada di lingkungan itu kita nggak bisa kontrol kecuali diri kita sendiri ya. Yes, Apa yang ada di pikiran kita, di apa yang pikiran kita kita rasa. tuh. Benar saya setuju banget kayak Kak Rene. Ya. Dan Kak Rene, berarti artinya body positivity ini menjadi sesuatu yang apa ya, yang berpengaruh betul gitu ya ke kehidupan kakak. Saya pengen tahu sih sebenarnya sebelum kakak menerapkan body positivity dan setelah kakak menerapkan body positivity itu bedanya itu kayak gimana sih kak di dalam kehidupan? Bedanya eh beda sih, bedanya kelihatan mungkin as a person ya, as a Hmm. person mungkin ketika orang yang positif sama orang yang kayaknya manyun terus gitu ya, yang selalu komplain, yang selalu menganggap rendah diri atau apapun itu bakal kelihatan sih ketika gimana kita hadir di satu
tempat atau di satu uh, pergaulan atau keluarga atau misalnya dimanapun kita berada, orang bisa itu yang kayak tadi aku bilang adalah ya orang remember how we made them feel gitu sih. Jadi ya itu ketika aku jadi udah belajar tentang body positivity, tentang oke, okay, this is my curve gitu, kayak gini. Oh oke, okay, aku belajar untuk gimana cara update ya, pakai bajunya seperti apa yang cocok untuk badan aku. Oh olahraga apa nih yang cocok untuk tipe badan aku gitu ya. Setelah udah seperti itu, um, apa ya, pemikiran kita berubah jadi orang yang lebih menyenangkan, jadi orang yang lebih bukannya aku bermaksud oh harus jadi orang yang lebih extrovert, enggak juga. Aku maksudnya aku as an introvert person itu, tapi aku juga senang ketemu orang, berbagi cerita gitu ya. Yang karena ternyata ya positivity itu menular. Hmm. Ya, aku juga aku baru enggak gitu sampai ada orang yang bilang percaya diri kamu tuh menular gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi aku kayak, oh, aku baru ngeh ternyata kalau kita positif, kita percaya diri, ternyata itu menular. Sekeren itu gitu. Jadi apa ya? Berubahlah ketika kita berada di satu uh, tempat atau di satu pergaulan gitu ya. Ketika kita belajar jadi seorang yang positif, orang-orang akan lebih ngeliat dan lebih inget kayak wah dia fun ya untuk kalau ada saat dia jadi lebih fun ya, kalau ada dia aku lagi capek jadi semangat ya gitu, atau mungkin kalau ada dia ngobrol-ngobrol banyak enak ya, seperti itu sih. Jadi beda banget gitu, yang sebelum punya pemikiran yang positif tentang tubuh hidup semuanya sama setelah itu rasa sih bedanya. Hmm, hmm. Ya, orang yang memang positif itu biasanya akan mengeluarkan aura positif gitu ya ke orang dan kalau kita udah positif ke orang, orang juga akan jadi lebih happy gitu dekat-dekat Iya, kita. Makanya jadinya menular ya, mereka pun iya, akhirnya terbawa. iya. Nah, ada hal yang cukup menarik nih Kak Rene. Tadi Kak Rene bilang bahwa berulang-ulang gitu ya, olahraga yang sesuai dengan bentuk tubuh. Terus udah kayak gitu ngurangin makan manis kalau misalnya orang udah mulai ada komentar tertentu gitu ya. Meskipun itu komentarnya mungkin body shaming tapi kita olah itu menjadi suatu input yang baik gitu buat kita. Nah, artinya Kak, di dalam body positivity ini bukan berarti kita berpasrah begitu saja ya dengan kondisi tubuh gitu. Kalau saya gemuk ya udah, ya pokoknya saya gemuk ya udah gitu, diam aja lah, mager nggak apa-apa gitu. Bukan gitu ya Kak ya berarti? Bukan sih ya, menurut aku ketika kita bicarain self love campaign ya, apalagi self love gitu, ya kita udah seharusnya memperlakukan tubuh kita sebagaimana kita mencintai sesuatu. If we love someone, if we love something, kita akan jaga, ya kan? Sama aja kita harus jaga juga badan kita, tubuh kita. Walaupun aku juga bilang, maksudnya fisik orang beda-beda, genetik orang beda-beda. Ada yang mungkin terlahir memang dia tuh turunan obesitas atau mungkin dia um, ya there are some people gitu ya, maksudnya emang yang kayak udah mau olahraga kayak gimana turunnya misalnya cuma dikit gitu kan, kan banyak yang bilang kan aduh kayaknya gue napas aja berat badan naik gitu ya kan. There are some people yang memang kayak gitu gitu ya, entah ada yang ada juga yang kayak dia mau makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk, ada gitu. Heran ya gitu. Cuma masa kita mau marah sama Tuhan, kan nggak juga ya, bingung juga gitu. Cuma ya maksudnya di mana apapun gitulah Tuhan, apa tubuh kita gitu bentuknya, apapun yang kita maksudnya the body that we live in, kayak ya udah satu syukuri aja, dua ya kita terus kita tahu nih oh, oke, badan gua emang kalau memang butuh olahraga dan mungkin kurangin manis atau apa, maksudnya assess dulu gitu loh apa yang diperlukan, bukan juga cuman dengan membuat lapar diri kita gitu ya, nggak cuman kayak gitu sih, karena olahraga tuh penting buat kurus, buat gemuk gitu ya, mau tetap mau buat menjaga bentuk tubuh pun dengan cara olahraga gitu, menjaga bentuk gitu ya, apalagi kan plus size model juga maksudnya kan kayak harus ya maksudnya perutnya lah supaya lebih rata atau segala macam, itu juga dengan olahraga gitu, dan olahraga tuh bikin happy, ngeluarin ya apa serotonin dan endorphin or something kalau nggak salah ya kayak gitu, jadi itu juga penting gitu, bukan untuk kayak oh aku pingin kayak diet mati-matian gitu, enggak sih. Cobain obat ini cobain itu, enggak sih, aku lebih pro ke ya have a healthy living, jadi kayak
seimbang gitu ya. Kalau oke hari ini kita makan enak, oke besok gue harus olahraga gitu berarti. Lebih balance aja sih, balance Mhm. diet gitu. Ya, benar-benar Kak. Betul. Jadi artinya body positivity ini bukan hanya sekedar ya udah positif gitu ya dengan tubuh dan ya udah saya terima aja begitu saja, tidak, tapi bagaimana kita mencintai tubuh kita dengan menjaga kesehatan tubuh kita itu juga menjadi hal yang penting ya. Olahraga, makan yang teratur, cukup nutrisi, itu yang penting gitu ya, karena itu bisa membantu tubuh kita pun jadi lebih sehat Jujur gitu. banget, apalagi kalau aku kan plus size model, jadi sering lihat diri sendiri melalui foto gitu kan ya, sering lihat gitu. Jadi dan orang-orang juga ngelihat gitu. Jadi itu membuka ya banyak celah dan membuka banyak omongan gitu. Jadi kalau sedikit misalkan aku cerita ini bener-bener ada teman. Jadi kayak memang aku kemarin ini sempet lebih gemukan gitu. Jadi di foto aja tuh kelihatan double chin gitu ya, misalkan double chin. Wah dia langsung chat aku dan bilang, "Wih, coba lihat deh itu double chin lu kayaknya udah makin parah nih," gitu kan. Kayak terus pas aku ngeh, "Oh iya bener ya," gitu. Oke. Terus aku pertama juga was-was kan. Aduh aduh daripada stres ya udahlah. Oke, mungkin aku kayak oke makan malam dikurangin atau mungkin lebih kurangin manis itu ya aku bilang mungkin lebih kurangin cemilan malam. Nah, aku harus belajar untuk lebih kurangin dan tahan. Jadi uh, it's good it's a good thing ada teman-teman juga yang ngingetin kalau diambil enggak itu mah lu aja nggak suka ngelihat gua foto atau apa gitu Hmm. kayak atau itu mah lu aja kali yang nggak bisa terima gua enggak juga tapi kayak there are some people yang mungkin kadang-kadang akan negur tapi itu bertujuan atau mengingatkan gitu sih itu personally happen baru kemarin-kemarin ini jadi kayak oh iya ya bener pas dia ngomongin oh iya bener ya ini udah makin double chinnya udah makin kelihatan ya gitu jadi aku kayak oke baik kita harus lebih olahraga dan lebih ini karena ini kayaknya udah makin kelihatan gitu jadi Iya, kayak iya. gitu sih. Hmm. Dan memang iya sih Kak, maksudnya uh, ketika kita terlalu berlebihan makan atau terlalu kekurangan makan itu nanti dampaknya memang ke kesehatan fisik dan lambat laun juga itu apa yang kita makan, apa yang kita lakukan gitu ya, dalam arti olahraga tadi itu juga berpengaruh ke kesehatan psikis gitu. Jadi ya itu memang penting untuk dilakukan ya olahraga dan menjaga makanan begitu sebagai bentuk body positivity tentunya ya. Nah, dari pengalaman Kakak nih, seru banget ya, saya denger cerita itu, wow, seru banget. Tapi gini Kak, berdasarkan pengalaman yang Kakak miliki, jadi menurut Kakak, body positivity ini penting nggak sih untuk dimiliki oleh setiap orang? Dari sepanjang lebar kalau aku jawab nggak penting gawat tuh penting banget Bener. Mhm, penting mhm. banget lah maka ini dijadikan tema ya kita live hari ini. Betul, 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 betul. Berarti teman-teman karena body positivity ini penting ya, saya juga pengen tahu nih dari Kakak ya, karena teman-teman di sini juga pada pada penasaran gitu. Tips dan trik deh Kak, boleh ya dibagi ke teman-teman semuanya yang ada di rumah. Mm-mm. Gimana caranya untuk menerapkan body positivity dalam kehidupan sehari-hari? Oke, aku aku sudah siapin ini tapi mungkin aku akan tambahin. Tips and trick dari aku sih satu yang aku bilang itu adalah kayak tadi aku udah sempat singgung punyai teman-teman atau lingkungan yang suportif itu penting banget sih dimana kamu bisa jadi kamu yang sesungguhnya nggak ditutup-tutupi nggak pakai topeng lah ya istilahnya gitu jadi yang bener-bener kamu bisa jadi kamu apa adanya dengan kurangnya kamu dengan positifnya kamu dengan dua-duanya tapi punya juga orang-orang yang bisa negur gitu loh yang bisa gitu jadi tips and trick aku sih ya untuk body positivity bukannya kayak kita tepis feedback atau komen dari orang gitu kita tepis kita nggak mau dengerin pokoknya ini gue terima gue padanya enggak tapi body positivity means kita tuh bisa saring oh iya yang kita punya filter itu loh untuk menyaring oke gue udah bersyukur gue udah menerima diri gue sendiri diriku sendiri seperti ini ada omongan oh inputan yang mungkin caranya itu orang agak agak nggak enak gitu atau omongannya mungkin agak nyeletuk bikin sakit gitu tapi kita coba apa ya kupas gitu oh maksudnya bagus untuk aku seperti ini tanpa hard feeling
aku tahu itu susah banget sih. Jujur, itu susah sih buat aku. Apalagi ya seperti aku itu, wah, batu juga gitu ya. Apa sih ini orang gitu. Tapi lama-lama aku pikir, oh ya ini ada baiknya juga buat aku. Kedua, eh, to be positive bukan berarti kita harus 100% selalu positif. Harus kayak nggak boleh down, nggak boleh berpikir negatif, harus selalu percaya diri, enggak. Aku pun ada momen-momen di mana aku kayak down, aku ada juga momen-momen aku kayak minder, ada momen-momen di mana aku nggak percaya diri gitu, apa aku bisa ya untuk do things yang seperti ini, melakukan hal-hal baru yang aku belum pernah lakukan gitu ya. Untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu, kadang-kadang aku pun juga nggak percaya diri gitu, tapi that's okay. Nah itu dimana pentingnya orang-orang juga yang support kita gitu. Dan jangan lari dari apa ya, dari feeling itu. It's okay, hadapin aja. It's okay, ambil waktu untuk kita down, kita assess gitu. Kenapa gue berpikir seperti ini? Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Seperti itu. Oh ternyata nggak kenapa-napa. Setelah itu, setelah kita bisa prosesin itu pikiran, uh, apa, processing apa, perasaan kita, feeling kita, ketakutan kita, minder kita, and then baru kita mas apa, baru kita isi gitu ya dengan kayak, oh enggak, mungkin mungkin iya ini hal yang baru tapi gue akan terus coba, nggak ada salahnya toh kita mencoba sesuatu misalkan, atau oh iya mungkin kata orang seperti ini tapi enggak kok aku, maksudnya ketika gue jadi orang yang menyenangkan, jadi teman yang baik, orang-orang bisa kok terima saya gitu, aku bisa kok punya teman-teman yang suportif gitu, seperti itu. Jadi itu berapa ya? Dua, tiga. Mungkin satu, punya teman-teman yang suportif dan teman-teman yang berani menegur. Dua, jangan menepis kayak rasa apa? Rasa down, atau ya maksudnya kita nggak harus 100% positif. Jadi lewati itu, get through with that processing, dan ya itu bersyukur sih. Berarti artinya apa ya, memilih lingkungan yang suportif Ya. ya, yang bukan hanya sekedar ngedukung apa-apa ngedukung, tapi mungkin bisa saling berbagi, saling sharing, saling mengingatkan ya. Lalu selanjutnya adalah menyadari dan menerima, karena kita nggak mungkin 100% selalu positif, tapi ada masa-masa di mana kita negatif, di mana kita down, and that's okay gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita bersyukur dan berprogres menjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dari sebelumnya. Barangkali seperti itu ya, kayaknya tips dan trik. Dicatat ya teman-teman semua ya, dan dilakukan mulai hari ini. Iya, kedengarannya gampang, tapi semoga bisa terus dilakukan. I hope itu bisa apa ya, jadi bekal buat kita sih semuanya, to be more positive. Amin, 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 amin. Waduh, ternyata benar ya, topik body positivity ini benar-benar menarik untuk dibahas. Saya ucapkan terima kasih atas penjelasan dan pengalaman yang sudah Kak Iren bagikan kepada kita semua. Nah, sekarang teman-teman semua, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai body positivity, boleh banget untuk teman-teman menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar dan nanti akan saya bantu bacakan ya. Sambil nunggu pertanyaan yang masuk, saya akan membacakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dari question box yang kemarin sudah kita post melalui Insta Story. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan, Kak Iren. Pertanyaan pertama adalah begini, Kak. Pernah nggak sih Kak mengalami dilema saat ingin mencoba menerapkan body positivity, tapi mendapatkan komentar-komentar dari orang lain? Kayak misalnya nih, itu mah bukan body positivity, emang males aja untuk mempercantik diri gitu. Pernah nggak sih Kak? Nah kalau pernah, gimana penghayatannya dan gimana cara Kak Iren menghadapinya? Aku untungnya nggak pernah dapat komen seperti itu. Tapi ya aku sering dengar gitu. Dan aku pun juga nggak mau orang-orang menganggap itu sebagai dalih gitu. Jadi
kalau kita udah melakukan memang benar-benar body positivity yang kayak tadi kita udah bahas, apa tuh, ya tetap bersyukur, tetap menerima diri kita, tapi tetap juga when we love ourselves ya kita menjaga dan merawat diri kita. Menurut aku kalau kita udah do that, itu orang-orang udah akan lihat bedanya. Yang bilang yang bilang oh ini emang orangnya emang memang orang yang punya body positivity, dia lagi berproses, lagi berprogres untuk jadi a better version, gue akan help. Mungkin ya kadang-kadang dia akan jatuh, akan kadang-kadang dia butuh bantuan, gue akan bantu. Dan kelihatan juga sama yang dia mah cuman ngomong aja supaya untuk sebagai dalih supaya dia yang nggak perlu memperbaiki diri, nggak perlu uh, apa nggak perlu progressing gitu jadi orang yang lebih baik gitu. Itu akan terlihat. Jadi pokoknya intinya kita lakukan bagian kita, ya kita do the body positivity movement itu dengan benar, itu akan terlihat sendiri gitu sih dari orang-orang. Oke. Berarti artinya balik lagi gitu ya, body positivity yang baik dan benar gitu ya dalam tanda kutip gitu. Itu adalah kita bukan hanya sekedar bersyukur, bukan hanya sekedar menerima begitu saja, tapi tetap ya untuk menjaga, untuk apa? Ya menjaga dan ya menjaga sih ya, menjaga kesehatan itu menjadi penting Jadi gitu kalau ya. misalkan mungkin kalau misalkan kita sudah melakukan itu ya, terus ada yang ngomong gitu. Kalau menurut aku, just keep doing what you're doing. Mm-mm. Tetap lakukan apa yang oke, gue tetap menerima, tapi ya nggak berhenti. Tetap maksudnya tetap kita merawat diri, tetap kita be a happy person, a forgiving person untuk orang yang mungkin ngomongnya kayak gitu bikin bete ya. Tetap Mm-mm. aja lakukan itu, nanti apa ya, jawabannya tuh bukan kita mau pakai apa, kita nggak bisa balas, cuma jawab ya dengan respon kita yang terus ya do the body positivity campaign-nya ini gitu. Oke, baik-baik. Thank you, Kak Iren. Terus ini pertanyaan yang selanjutnya, begini pertanyaannya. Hmm, adakah masa sulit yang Kak Iren alami saat berusaha untuk menerapkan body positivity? Dan bagaimana cara Kak Iren melaluinya? Seperti itu. Mungkin ini bisa digabung sama ada pertanyaan lagi ya. Yang kedua nih, tips lagi dong gimana biar tetap konsisten jagain body Hmm, positivity. Karena kan wajar ya tadi merasa ups and down ya. mm. Mungkin bisa sama ya, Boleh, kira-kira. silahkan. Adakah aku mungkin bisa jawab pertanyaan saat sudah berusaha menerapkan bang gitu, kadang-kadang jatuh gitu ya. Kadang-kadang lagi nggak mood atau Mm-mm. apapun. As yang kayak tadi aku bilang, itu wajar banget. Jadi jangan apa ya, jangan, it's okay, hadapi, hadapi gitu. Oke, gue down. Kasih waktu. Let's say mungkin hari ini gue lagi feeling kayaknya nggak ini banget deh. Kayaknya semua plan gue berantakan. Let's say misalkan, atau kayaknya hari ini gue ngeliat orang, gue di compare sama orang dan gue down banget kerjaan gue gitu atau apapun. Misalkan hari itu, just remember, oke, satu hari kalian bisa down, besok kita harus bangkit lagi, kayak gitu. Jadi aku pun tetap sampai sekarang tetap struggling. It's okay, it's what makes us human. Apa yang membuat kita human, bukan robot gitu, bukan bukan Barbie gitu ya, yang cantik setiap saat gitu. Enggak, ada saat-saat dimana aku ngerasa aduh ini jerawat parah banget, aduh ini perut gimana banget. Ada saat-saat dimana aku mengaca dan I don't like myself gitu, I don't really like my body gitu. Ada waktu seperti itu, tapi nggak bisa terus-terusan kita emphasize gitu, kita perbesar pikiran yang itu. Jadi it's okay buat hari ini, oke, mungkin kayak gini, tapi besok I try, aku akan mencoba untuk apa ya, do something yang lebih baik dengan cara yang baik, untuk melihat atau apa ya, melihat dunia dengan cara yang lebih baik. Kayak oke, udah seperti ini, itu setelah udah kita kasih waktu untuk kita, ya let's say down-nya gitu ya, pasti akan berproses kok gitu. Jadi itu penting juga untuk menghadapi our down moment gitu. Jadi kita bisa ngerti, oh diri gue tuh iya memang butuh aja gitu ya lagi down. Ini kalau dari aku ya, mungkin kalau ada yang lain punya tips yang lain,
it's good to know gitu, aku boleh juga kasih tahu aku. Tapi kalau ini yang aku lakukan dan yang benar-benar aku hidupi adalah kayak gitu sih. There are times mungkin minta teman-teman kayak, oke, gue lagi update ini, anytime atau kayak gimana, it's okay. Besok kita akan lebih ngerasa lebih apa ya, baik gitu. Atau juga mungkin dengan cara ini sih ya, kalau aku dengan cara mengisi pikiran, isi our mind gitu dengan bacaan, tulisan, atau ya mungkin sesimpel lagu-lagu yang kayak menyemangati gitu, yang bukan yang membuat nyaman ya, bukan yang membuat nyaman, tapi yang menyemangati, lagu-lagu atau kadang baca buku motivational, atau kadang baca poem gitu ya, yang kayak benar-benar buat nourish our soul gitu. Kalau hey, ada hal yang lebih penting daripada uh, our physics gitu, daripada tubuh kita. Your beautiful soul itu lebih penting gitu daripada your beautiful looks. Karena kayak tadi aku bilang, um, people remember tentang gimana kita membuat mereka merasa gitu, maksudnya gimana how we made them feel gitu. Itu sih. Jadi ya seperti itu sih kalau yang aku lakukan. Ya. Udah panjang. Enggak, kok nggak panjang. Malah kita butuh yang jelas seperti ini, Kak Iren. Tapi betul bahwa namanya manusia itu adalah bagian dari kehidupan kita dan bagian dari kemanusiaan kita, bahwa perasaan down, perasaan negatif itu wajar banget terjadi, dan bagaimana kita untuk menghadapinya, bagaimana kita untuk mencari celah gitu ya, makna di balik sisi negatif, sisi down-nya kita itu, untuk kemudian nanti bangkit lagi. Dan tentunya dengan mencari input ya Kak ya, mencari input yang tepat, dengan pesan-pesan yang positif yang bisa membuat kita lebih bersemangat, itu juga bisa membantu ya dalam kita bisa bangkit lagi, mencintai diri kita kembali, mencintai tubuh kita kembali. Memfollow orang-orang yang tepat juga penting sih kalau aku ya, untuk di sosial media nowadays. Mengefollow orang-orang yang tepat tuh penting. Jadi memfollow orang-orang yang uh, let's say mungkin dia apa ya, kayak kelihatan aja, oh enaknya kalau ngelihat dia aku bisa belajar misalkan makeupnya, beautynya, looksnya, ya itu kan membantu kita mempercantik atau merawat diri gitu ya, atau memfollow orang-orang yang mungkin dia uh, akan terlihat sih kalau aku sih ya, jadi aku agak-agak memilih untuk memfollow di. Ya, ini juga penting juga benar Kak Iren, karena seringkali saya berhadapan dengan teman-teman remaja yang akhirnya mereka apa ya, menganggap dirinya nggak cantik, menganggap dirinya buruk dan lain sebagainya, karena memang mereka mendapatkan itu tadi input dari social media yang kurang tepat. Jadi artinya memang di zaman sekarang penting juga untuk memilah dan memilih. Betul. Aku pun juga kadang-kadang kalau ngeliat sosial media orang, frankly speaking ya, karena kita dari tadi ngobrolnya kayak udah enak nih, udah deep banget. Jadi kayak aku pun kadang-kadang ngerasa masih bisa membandingkan diri sendiri kalau terlalu banyak di sosial media gitu ya. Aku nggak menyalahkan siapapun yang mau mempost apapun, itu hak mereka mau mempost kayak ya achievementnya, mengepost apapun yang mereka sudah usahakan, ya pokoknya highlight yang bagus-bagus, karena aku pun juga seperti itulah ya, kita kan semua juga kayak gitu. Cuma cara menyaringnya ya kita harus bisa mengontrol diri kita. Kalau udah ngerasa mungkin oke, that's enough untuk hari ini, gue scroll scroll lihat-lihat, kayaknya gue ntar lama-lama bisa makin ngebandingin, makin netting atau makin apapun, oke, berarti harus stop dulu sebentar gitu. Itu penting sih, itu Ya. penting sih untuk mental health. Aku pun juga kayak gitu soalnya. Iya, karena memang apa yang ditampilkan di sosial media orang-orang ya itu belum tentu yang sebenarnya terjadi di Ya, kehidupan betul. sebenarnya gitu. Aku pun juga berusaha untuk be as real as possible gitu di sosial media, supaya ya itu, kalau yang tadi aku bilang, kepercayaan diri menular, positivity menular, dan itu yang aku pengen tularin. Kalaupun ada yang mungkin dapat message yang lainnya, aku berharap lebih dapat message-nya itu ya positivity and confidence gitu sih. Nah, Kak Iren,
Ini kan karena teman-teman, apalagi di sini banyak juga teman-teman dari psikologi yang biasanya suka jadi tempat curhat nih, tempat curhat dari teman-temannya, dari keluarganya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman kita nih yang anak-anak psikologi ini mendapatkan curhatan dari orang yang cerita bahwa dirinya ngedrop, dirinya nggak pede dengan tubuh, dirinya jerawatan, dirinya gendut dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka yang curhat itu? Hmm. Nice questions. Um, Kalau menurut aku, setiap orang itu butuh ya namanya mencurahkan perasaan gitu ya. That's why mungkin beberapa teman-teman pilihnya psikologi atau demen dicurhatin atau demen curcol gitu. Antara dua nggak ada yang nggak tahu. Namun kebanyakan mungkin lebih tepat lebih banyak yang demen menjadi tempat curhat gitu ya. That's a good thing gitu. That's a good thing. Karena menurut aku setiap orang tuh nggak bisa pendem semuanya sendiri sih, ya kan? Jadi kita tuh butuh tempat cerita untuk kalian ngedengerin mereka, unek-unek mereka, kayak kenegativitasan gitu. Untuk karena nggak semua orang bisa terima atau bisa bisa jadi tempat cerita yang netral gitu, yang safe gitu. Dan kalau kalau ada orang yang bisa cerita ke kalian, itu udah cerita tentang kayak keminderan atau ke negativity, ke nettingannya mereka gitu tuh udah, menurut aku kalian tuh udah bener-bener jadi safe place ya buat mereka, berarti itu udah satu good point. Dan menurut aku pun ketika kalian dengerin aja itu tuh udah membantu banget sih, ketika dengerin aja tanpa mungkin menjudge, tanpa menghakimi, ya lu sih mungkin cukup denger aja, ya lu sih tidur begadang kan jerawatan atau apa gitu, ya lu sih misalkan nggak pernah bercanda kan seperti itu. Tapi uh, more than that, ketika kita nggak ada judgement dan jadi tempat yang aman buat orang-orang itu cerita, teman-teman kalian cerita tentang lagi downnya mereka, itu tuh udah ini banget sih, udah more than enough buat orang yang cerita. Ditambah kalau 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 kalian punya apa kayak sedikit cerita yang mungkin kalian bisa share gitu, karena lagi-lagi semua orang pingin something yang relatable gitu, kayak kalau bisa diceritain ya diceritain, tapi kalau memang oh gue nggak pernah punya masalah tentang confidence gitu ya, atau nggak pernah ada masalah tentang positivity, mungkin gue nggak terlalu, let's just say kayak oke, okay, thank you lo udah cerita, mungkin gue nggak bisa ngerti banget perasaan kamu, perasaan lu nih, tapi I'll try buat mencoba menaruh diri gue di sepatu lu, dan thank you banget udah cerita. Menurut aku sih uh, seperti itu sih. Jadi nggak harus kita terus kasih, oh kayaknya harus supaya bijaksana, harus kamu mesti begini 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 begini, atau tipsnya satu dua tiga kata Ciiran gitu. Ya itu kan, ini kan share aku ya yang setelah aku hadapi. Tapi kalau misalkan memang nggak hadapi ya mungkin dengan just be there, dengerin aja itu udah membantu banget sih. Dan ya mungkin sambil nguatin, it's okay ya kayak tadi, gak apa-apa kamu down, feelings ini sebentar aja, besok kita ini ya semangat lagi gitu ya, seperti itu. Sesimpel dengan hadir, dengan mendengarkan, dengan memahami itu bisa membantu orang-orang yang curhat ke kita gitu ya Kak Iren ya. Tanpa Betul, perlu kita banyak ngomong betul. gitu. Oke, teman-teman semuanya, sore hari ini ternyata kita udah banyak banget bahas berbagai macam hal dan tidak terasa gitu ya, kita bahas dari mulai pendapatnya Kak Iren tentang body positivity, fenomena dan pengalaman pribadinya Kak Iren, sampai dengan tips-tips ya untuk mulai menerapkan body positivity. Tapi sayang banget nih karena waktu berjalan begitu cepat, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara nih Kak Iren. Ya Nah, kerasa ya ngobrolnya. nggak kerasa ngobrolnya seru banget. Sebelum kita benar-benar akhiri acara, apakah ada closing statement yang ingin Kak Iren sampaikan ke teman-teman semua? Dipersilahkan, Kak. hmm, Closing statement aku mungkin, ya itu, uh, ingat aja kayak people remember
how we made them feel, bukan cuman dari how we look. Mhm, mhm. Itu bagus banget ya teman-teman semua ya, bagaimana kita membuat orang lain merasa sesuatu gitu ya terhadap diri kita. Kita berperilaku tertentu kepada orang lain itu yang lebih penting ya. Baiklah, teman-teman semua, ini kita udah benar-benar ada di akhir gitu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Kak Iren, karena Kak Iren sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Saya juga banyak belajar dari Kak Iren bahwa ternyata body positivity itu bukan hanya sekedar kita bersyukur dan menerima begitu saja, tapi kita berusaha menjaga, kita berusaha untuk terus berproses menjadi yang lebih baik. Dan tentunya tips dan trik yang diberikan kepada teman-teman semua ini mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya untuk teman-teman, dari mulai kita harus punya teman-teman yang suportif, kita harus berusaha terus untuk lebih baik, terus kita juga nggak usah terus-terusan pengen 100% positif karena itu nggak mungkin gitu ya, tapi nggak apa-apa, sekali-kali negatif, sekali-kali down, cuman setelahnya kita harus bangkit lagi. Begitu. Thank you Kak Iren. Kita bisa ketemu lagi. Teman-teman semua juga terima kasih karena telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Besar harapan kami ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mulai dari sekarang kita bisa menerapkan body positivity ya. Sebelum benar-benar mengakhiri IG Live ini, kami akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu, Kak Iren. Saya minta tolong kepada panitia untuk bantu mendokumentasikan ya. Saya akan memberikan aba-aba. Panitia sudah siap ya? Saya kasih aba-aba ya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih panitia. Ya, sekali lagi Kak Iren, terima kasih banyak atas kesediaan Kak Iren. Mohon maaf kalau misalnya dalam proses ngobrol-ngobrol tadi ada kekurangan ya Kak. Ada. Nggak ada ya, oke. Sehat-sehat terus ya Kak Iren ya. Nanti kita ketemu dalam kondisi yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa ketemu live langsung nih. Corona bisa go away deh cepet-cepet ya Kak. Live-nya on-site ya. Benar, live-nya on-site. Betul. Kak Iren, mangga dipersilahkan untuk meninggalkan IG Live ini. Sekali lagi thank you ya Kak. Sampai jumpa lagi Kak. Sampai jumpa. Semuanya thank you. Iya. Baik, teman-teman. Recording stopped. Berakhirnya sesi dokumentasi tadi berarti berakhir pula acara IG Live pada sore hari ini. Nah, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menyaksikan kembali IG Live di episode kedua Ngobrol Bareng Sainet yang akan diadakan besok hari Minggu ya, tanggal 14 November 2021 di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, pastinya nih apa yang akan kita bicarakan pada hari esok nggak akan kalah seru, nggak akan kalah menarik, dan tentunya pasti akan memberikan insight kepada teman-teman. Ya, dan narasumbernya juga nggak kalah hebat loh teman-teman semua. Jadi ditunggu ya, kita ketemu besok hari. Baik, akhir kata. Terima kasih atas kesediaan dari teman-teman untuk bergabung di IG Live hari ini. Sampai jumpa di esok hari. Sehat-sehat terus dan stay positif semuanya. Thank you.
keren banget. Alhamdulillah. Belum di unmute, thank you. Seru banget nih, nggak kerasa loh ngobrol, kalau pengen ngobrol lebih panjang lagi. Iya, aku baru jawab begini lah, udah di rumah ya, aku takut kelamaan sebenarnya, tapi ya. Enggak kok Kak, sama sekali. Dan bener-bener deh, apa yang ada di teori itu ya, psikologi positif dan lain sebagainya, ternyata emang bener